Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Ali Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 2025 UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor induk mahasiswa 252-4010870. Pada hari ini, hari Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan praktek pembelajaran dengan mata pelajaran fikih di kelas 4 MI Ruhul Quran dengan alamat Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan materi rukhsah sholat dalam keadaan sakit. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apa kabar anakku semuanya? Baik. Apa kabar siswaku semuanya? Baik. Apa kabar siswaku? Apa kabar siswaku? Apa kabar siswaku semua? Baik. Apa kabar Pak Guru Idolaku? Baik. Apa kabar Pak Guru Idolaku? Baik. Apa kabar Pak Guru? Apa kabar Pak Guru? Apa kabar Pak Guru Idolaku? Baik. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa yang akan dipandu ketua kelas kita. Tangan diangkat ke atas. Konsentrasi. Konsentrasi. Kurang keras. Konsentrasi. Konsentrasi. Lebih keras lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Masih semangat? Masih. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, sebelum masuki pelajaran akan saya absen satu persatu, didengarkan dengan konsentrasi supaya
tidak lengah dalam absen ini. Nomor 1 Ahmad Daniel Afif. Hadir. Maju. Absennya dibaca. Nomor 2 Ahmad Julio Ramadhani. Hadir. Nomor 3 Ivan Aji Setiawan. Apa hadir? Hadir. Nomor 4 Muhammad Arjuna Trio. Apakah hadir? Hadir. Nomor 5 Muhammad Daiyan Rizki. Apakah hadir? Hadir. Nomor 6 Muhammad Iqbal Maulana. Apakah hadir? Hadir. Nomor 7 Muhammad Khairun Nuril Abidin. Apakah hadir? Hadir. Nomor 8 Muhammad Syauqi Nadif Gulaman Zakia. Apakah hadir? Hadir. Nomor 9 Ovan Taufani Habibul Mustafa. Apakah hadir? Hadir. Nomor 10 Alisa Khaira Wilda. Apakah hadir? Hadir. Nomor 11 Arum Anggraini. Apakah hadir? Hadir. Nomor 12 Hafsah Huwaina Ramadhani. Apakah hadir? Hadir. Nomor 13 Maisha Al-Azhara Harum Anggraini. Apakah hadir? Hadir. Nomor 14 Riana Nurwahyuni. Apakah hadir? Hadir. Nomor 15 Rizka Dwirati. Apakah hadir? Hadir. Nomor 16 Safira Zumila Hanis Salasa. Apakah hadir? Hadir. Terima kasih anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini sehat semuanya, bisa mengikuti pelajaran fikih. Pelajaran hari ini adalah dengan bertujuan anak-anak itu supaya bisa menguraikan ketentuan sholat dalam rusuh, sholat dalam keadaan sakit, bisa menguraikan ketentuan-ketentuan sholat dalam keadaan sakit. Nomor 2, makanya kita bisa menguraikan tata cara sholat dalam kondisi sakit dengan benar. Nomor 3, pelajaran ini dengan mempunyai tujuan menemukan hikmah dalam sholat dalam keadaan sakit, itu supaya bisa kita temukan hikmah. Apa hikmah? Nanti kita pelajari. Dengan pelajaran ini kita harus konsentrasi supaya anak-anak bisa melaksanakan tata cara sholat dalam kondisi sakit dengan benar. Anak-anakku semuanya, materi hari ini rukhsah pada sholat dalam kondisi sakit. Anak-anakku semuanya, kita sebagai umat Islam, kita wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, karena sholat itu rukun Islam. Maka kita akan menemukan nomor sholat itu wajib nomor berapa. Ayo, rukun Islam 1 sholat, zakat, terus bagi yang mampu. Anak-anak semuanya, jadi sholat ini merupakan kewajiban bagi kita. Makanya kalau kita dalam keadaan sakit pun tetap diwajibkan sholat, karena dengan wajib ini Allah pun juga memberikan rukhsah. Rukhsah adalah keringanan. Rukhsah sholat adalah keringanan dalam sholat. Apa Rijal? Rukhsah sholat apa? Keringanan dalam sholat. Jadi kita harus konsentrasi supaya kita bisa menemukan apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Guru sampaikan. Jadi mendapatkan rukhsah, pertama kita dapat rukhsah dalam melaksanakan sholat ke dalam keadaan sakit, yaitu bertayamum. Sholat itu pakai wudhu atau tidak? Sholat itu pakai wudhu dengan wudhu dengan air. Tetapi karena mendapatkan rukhsah dari Allah, kita mendapatkan keringanan dari Allah, makanya kita itu wudhunya diganti dengan diganti dengan apa? Nah,
Tayamum itu dengan apa? Debu yang suci. Satu adalah tayamum. Rukhsah nomor 2 yaitu melakukan sholat dengan posisi yang memungkinkan jika tidak mampu berdiri. Sholatnya itu asal orang sholat itu berdiri begini, ya kan? Allahu Akbar, ya tak? Ya tidak? Nah, tetapi karena kita itu sakit, maka kita diberikan rukhsah Allah, keringanan dari Allah semampu kita. Kalau kaki kita patah seperti Pak Guru semacam ini, berarti bisa sholat dengan duduk. Kalau kita di rumah sakit, orang di rumah sakit, saudara kita di rumah sakit, tidak mampu apa-apa, bisa duduk, bisa baring, sholatnya semampunya. Anak-anakku semuanya, nomor 3, orang yang mendapatkan rukhsah sholat itu diantaranya gugur kewajiban sholat berjamaah dan sholat Jumatan. Dan jadi keguguran itu diantaranya adalah orang laki-laki sholat berjamaah itu wajib bagi mukallaf dan sehat. Tapi orang sakit tidak diwajibkan. Sholat berjamaah tidak dianjurkan karena mendapatkan keringanan dari Allah. Nomor 4, orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah ketika sakit, yaitu sholatnya bisa dijamak. Nah, anak-anakku semuanya, yang kita bahas hari ini adalah rukhsah sholat dalam keadaan sakit. Sebelum sholat dalam keadaan sakit kita lebih lanjut, pelajaran yang kita lanjutkan apa tadi? Orang Islam itu wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apa? Sakit. Wajib melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan apa? Sakit. Nah, alhamdulillah anak-anak berarti sudah paham. Dan hikmahnya, hikmah apa? Hikmah orang sakit tetap menjalankan sholat. Apa hikmahnya? Nah, kita perhatikan seksama. Orang yang sakit tetapi tetap menjalankan ibadah sholat, yaitu ada yang akan kita ambil hikmah dan mendapatkan hikmah nomor 1, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita sholat tapi keadaan kita sakit, tetap melaksanakan sholat dengan sekemampuan diri kita, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mendapatkan hati ini lunak sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah nomor 3, bila melakukan sholat walaupun kondisi sakit, kita bisa melaksanakan sholat, maka kita bisa mengambil hikmah, yaitu menyadari kemurahan dan keadilannya Allah. Hati ini bisa akan terasa lebih tenang. Karena apa? Karena menyadari. Nah, nomor 4, hati lebih tenang dan damai. Hati lebih damai kalau kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah. Bila kita sakit tapi tetap menjalankan ibadah sholat, maka kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, ayo kita baca lagi dan kita telaah lagi pelajaran itu supaya kita mendalami, kita cermati. Ayo buka lagi di pelajaran itu. Sebelum saya lanjutkan, maka nanti akan saya saya tanya kepada siswa-siswi semuanya. Ayo kita baca lebih lanjut lagi. Jangan ngantuk, biar tetap semangat.
Sudah cukup? Anak-anakku semuanya akan saya tanya jawab. Makanya anak-anak itu harus cermat supaya bisa menguraikan. Dan pembacaannya alhamdulillah sudah seksama. Dari lelaki-laki akan saya tanya, apa yang dinamakan rukhsah sholat dalam kondisi sakit? Keringanan sholat ketika kondisi sakit. Sholat itu kewajiban bagi umat apa? Islam. Bagus. Sholat itu kewajiban bagi umat Islam, dan orang Islam wajib walaupun dengan keadaan apapun. Terima kasih. Ayo kita tengok yang lebih jelas lagi. Perhatikan ke gambar yang sudah ada. Ini adalah gambar orang yang ketika bepergian. Ini adalah orang yang ketika sholat dengan duduk karena sakit. Ini adalah gambar sholat jamak, ada tayamum. Nah, ini contoh-contoh ini harus kita perhatikan. Dan kita bisa melaksanakan seperti dalam buku tadi. Nah, ini tata cara sholat, tutorial ketika dalam keadaan sakit di rumah sakit. Ya, itu adalah sholat ketika takbir, baca Al-Fatihah. Terus, itulah tata cara. Perhatikan semuanya, diperhatikan. Kan perhatikan sama. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rukun, membukukan badan semampunya sambil meletakkan tangan di atas lutut, lalu membaca doa ruku, iktidal, dan lalu membaca doa iktidal. Sujud, membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku dengan kedua tangan tetap bertumpu pada lutut, lalu membaca doa sujud. Duduk di antara dua sujud, lalu membaca doa. Sujud kembali seperti sujud sebelumnya. Takbir untuk rakaat selanjutnya, gerakan sama seperti rakaat pertama. Sudah paham tadinya, sudah menyaksikan dengan seksama kalau sholat itu adalah tatkala kita sakit ada rukhsah sholat. Tadi adalah praktek apa tadi yang pertama? Nah, itulah tayamum. Dan biasanya yang sudah dipraktekkan ketika kita sekolah itu tayamum. Ketika tayamum dalam keadaan sakit di rumah sakit. Setelah kita mendalami video tersebut, kita melihat gambar, semuanya kita sudah paham? Termasuk tadi video tadi rukhsah sholat ketika wudhu. Apa rukhsah sholat ketika wudhu? Tayamum. Tayamum itu dengan apa? Dengan debu. Lah rukhsah sholat ketika di rumah sakit biasanya itu orang sakit kan di rumah sakit itu bisa dengan tayamum. Tapi kalau di rumah sakit tayamumnya bisa dengan memegang pakaian, bisa memegang benda-benda yang suci. Terus kita sholatnya pun sama seperti kita sholat, cuma posisi duduknya atau posisi keadaannya bisa dengan duduk, bisa dengan terlentang,
itu tergantung kekuatan badan. Paham? Bacaannya sama, Allahu Akbar, baca kabiro dan lain sebagainya, bacaannya sama, yang beda posisi badannya. Paham? Akan saya tanyakan di antara hikmah menjalankan sholat ketika kondisi sakit, di antaranya mendapatkan apa? Mendapatkan ridho. Nanti di rumah itu jangan sampai diabaikan. Kalau saudara kita, kawan-kawan kita dalam keadaan sakit, itu bisa menerangkan. Kamu semuanya bisa menguraikan tata caranya sholat ketika sakit, menguraikan ketetapan sholat ketika kondisi sakit. Siap? Terima kasih anak-anakku semuanya. Setelah kita mengamati gambar yang telah saya sajikan, video yang telah kita amati bersama, kita perhatikan bersama, maka ayo kita praktekkan bersama. Ayo maju, mari kita praktekkan. Anak-anak semuanya, mari kita fokus perhatikan teman kita untuk mempraktekkan sholat kondisi sakit. Ini Mas Afif ini adalah sholat ketika kakinya orang patah. Itu yang kakinya orang normal, berdiri. Ayo sholat duhur, usolli. Nah, ya gitu, usolli. Ayo sholat duhur, usolli fardhu duhri. Ayo fardhu duhri. Ayo ikut. Lah, Allahu Akbar. Praktekkan ayo. Nah, ini sholat ketika orang sempurna. Bacaannya sama, bacaannya seperti biasa. Ini mempraktekkan ketika ruko. Ayo langsung ruko, baca ruko. Bacaannya sama. Ini gerakannya yang beda, gerakannya, posisi badannya. Rukuknya orang sholat ketika sehat, badannya sehat semacam ini. Ketika sakit semacam ini. Ayo bangun. Sami Allah. Tetap bacaannya sama. Ayo sujud. Sujud. Ini ketika orang sehat. Ini posisi orang sakit dengan duduk. Allahu Akbar, bangun di antara dua. Bacaannya sama, sujud lagi. Nah, ini ketika orang sakit. Allahu Akbar. Bacaannya sama. Baca Fatihah seperti biasa. Ayo rukuk lagi. Ini adalah ketika orang sakit. Sami Allahu liman hamidah. Ingat ya, bacaannya sama ya. Ayo fokus, tengok. Fokus. Allah sujud, Allahu Akbar. Ini sujudnya hanya membungkuk semacam ini. Ini ketika sakit. Allahu Akbar. Bacaannya sama, semuanya sama. Sujud lagi, Allahu Akbar. Nah, kakinya tidak ada berubah, hanya duduk karena ini dalam posisi kondisi ini namanya keringanan dari Allah. Allahu Akbar. Itu bacanya sudah sama. Ini sama. Ayo salamnya orang sakit. Assalamualaikum. Salamnya orang biasa, orang yang sehat. Ayo. Terus sama. Bacaannya sama. Sama. Ini contohnya. Ayo kembali ke semula. Ini adalah contoh rukhsah salat ketika sakit. Bacaannya sama, tetapi posisi badannya yang beda. Apa anak-anak?
Rusoh itu apa rusoh? Nah, itu keringanan. Setelah kita memperhatikan prakteknya teman tadi, maka akan saya kelompokkan menjadi 4. Ayo kita akan mengerjakan LKPD. Setiap satu kelompok kita isi LKPD ini ya. Kelompok 1, ayo kita ambil lembaran jawabannya ini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, diisi, dikerjakan, dibaca, dihayati, diisi dengan benar, didiskusikan, dibaca. Jangan lupa nomor kelompoknya ditulis. Jangan lupa nomor kelompoknya ditulis. Ayo diskusi. Ayo anak-anak itu diisi dengan sama namanya, jangan lupa namanya, sama kelompoknya jangan lupa. Jangan lupa namanya. Namanya jangan lupa ya. Diisi di kolom yang itu. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai untuk menggarap LKPD-nya, maka kita semuanya harus kita perhatikan lebih lanjut lagi, yaitu untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 coba maju untuk dipresentasikan. Silahkan, nomor 1 dibacakan. Nomor 1, seorang muslim mengalami kecelakaan, harus memakai tongkat untuk berjalan. Cara sholatnya bisa dengan duduk atau kemampuannya. Nomor 2, seorang muslim jatuh hingga tak sadar diri selama sehari. Sholatnya bisa diqadha. Nomor 3, seorang muslim terbaring lemah di rumah sakit hingga kesulitan untuk duduk. Sholatnya boleh dengan berbaring atau terlentang sekemampuannya. Nomor 4, seorang muslim tersandung dan masih mampu berjalan dengan baik. Sholatnya bisa seperti biasa atau dengan normal. Nomor 5, seorang kakek berpegangan kepada seorang anak saat berjalan ke masjid secara perlahan. Sholatnya bisa dengan duduk sekemampuannya. Kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan pada kelompok 1? Ayo 7 jari. Ayo, boleh tanya. Nah, kawan kamu tanya bagaimana ketika sakit untuk melaksanakan sholat. Sholatnya bisa dengan duduk atau berbaring sekemampuannya. Nah,
Itu jawabannya. Itu adalah sholat ketika sakit, itu bisa sholat dengan duduk dengan sekemampuannya. Terima kasih. Kembali ke tempatnya. Kelompok 2, 3. Ayo kelompok 3. Ayo dibaca dan diisi. Seorang muslim mengalami kecelakaan harus memakai tongkat untuk berjalan. 4. Seorang muslim tersandung dan masih mampu berjalan dengan baik, wajib sholat dengan berdiri. 5. Seorang kakek berpegangan kepada seorang anak saat berjalan ke masjid secara perlahan, boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Nah, anak-anak semuanya, dari pihak laki-laki, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 3? Oh ya, kelompok 2. Apakah orang bagian sholatnya boleh berbaring? Boleh seperti kemampuannya sendiri, boleh dengan duduk, dengan kursi, berdiri jika masih mampu, boleh dengan berbaring. Nah, itu jawabannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk kelompok 3. Tugasnya tadi bisa dikumpulkan. Setelah tugas kelompok selesai, maka akan dilanjutkan tugas mandiri. Kita isi masing-masing apa yang ada di dalam pertanyaan itu. Diperhatikan, jangan lupa namanya ditulis, terus diisi dengan seksama. Ayo dikerjakan dengan mandiri, dikerjakan dengan sendiri, dengan konsentrasi, terutama namanya. Ini dibaca itu. Di sini ada. Ayo Hafif, cepat. Tapi harus diusahakan dengan benar. Ayo. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan ke depan sini, biar diambil ketua kelas. Ayo ke depan, tumpuk ke depan sini. Tugas mandiri sudah dikumpulkan, sudah selesai. Pak Guru mau bertanya tentang LKPD mandiri ini. Bagaimana bila ada saudara kita sakit, duduk di kursi roda, kehidupannya di kursi roda? Bagaimana bila melaksanakan sholat? Dengan duduk, karena dalam keadaan sakit. Nomor 2, bagaimana yang namanya rukhsah sholat? Bagus. Nomor 3, bagaimana kalau ada saudara bila dalam keadaan sakit tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan duduk? Bagaimana cara melaksanakan sholat ketika sakit? Sholatnya dengan berbaring atau dengan sekemampuannya.
Bagus, tepuk tangan untuk anak-anak kita semuanya. Alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Pelajaran yang akan datang insya Allah adalah pembelajaran materinya adalah zakat. Nanti di rumah jangan sampai lupa tentang rukhsah sholat ya, harus dipelajari supaya kita bisa menguraikan dalam hal tata cara dan cara melakukannya sholat dalam keadaan sakit. Terima kasih, mari kita berdoa. Kita akhiri dengan doa, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama, tapi sebelum berdoa mari kita menyanyikan lagu. 1, 2, 3. Mari kita berdoa yang akan dipandu. Berdoa dimulai. Tangan diangkat. Kembali ke tempat. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita selamat sampai rumah selamat, dan kita jangan lupa belajar. Kita kemas-kemas bukunya, ayo dimasukkan ke dalam tas. Bukunya masih dimasukkan dalam tas, jangan lupa pulpennya, pensilnya, bukunya, semuanya jangan ada tertinggal. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ayam.